Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Jonusi Lumban Tobing, NIM 190254241038. Di sini Pak, saya akan mempresentasikan artikel yaitu proses kedinamisan pantai. Daerah pantai adalah daerah yang terletak di dalam batas-batas 500 meter ke arah darat dari garis muka air laut tinggi rata-rata dan batas 2 km ke arah laut dari garis muka air laut rendah rata-rata. Pengelolaan pantai mencakup tiga aspek utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yaitu aspek konservasi, aspek pendayagunaan, dan aspek pengendalian daya rusak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bangunan pengamanan pantai adalah proses dinamika pantai dan transformasi gelombang. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan pengamanan pantai, garis-garis pantai secara alami juga akan terjadi meskipun tidak dilakukan rekayasa lain terhadap pantai tersebut. Selain proses dinamika pantai, proses transformasi gelombang juga memberikan pengaruh penting dalam dilakukan perencanaan bangunan pengaman pantai. Transportasi gelombang ini dapat terjadi disebabkan oleh perubahan kedalaman atau shoaling, pembelokan gelombang akibat perubahan kontur, dasar refraksi dan penyebaran konsentrasi gelombang akibat adanya rintangan diffraksi. Ketiga proses transportasi gelombang tersebut sangat menentukan jenis-jenis bangunan pengaman pantai mana yang cocok digunakan untuk melindungi pantai dari pengaruh erosi dan abrasi, serta menyeimbangkan suplai sedimen yang masuk ke dalam air dari pantai agar morfologi pantai tetap terjaga. Sedimen pantai, misalkan sedimen yang masuk lebih banyak dibandingkan sedimen yang terangkut, akan menyebabkan terjadinya pendangkalan pantai dan terbentuknya salien. Salien yang merubah garis pantai, sedangkan jika sedimen yang terangkut lebih banyak, akan terjadi erosi dan abrasi pada tebing pantai yang tidak hanya mengubah garis pantai namun juga membahayakan jiwa masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Oleh karena itu, keseimbangan sedimen yang masuk dan terangkut ini haruslah tetap terjaga. Lingkungan pantai merupakan daerah yang selalu mengalami perubahan. Perubahan lingkungan pantai dapat terjadi secara lambat hingga cepat, tergantung pada imbang daya antar topografi, batuan dan sifat-sifatnya dengan gelombang, pasut, dan angin. Sutikno 1993 kembali menyatakan bahwa secara garis besar proses geomorfologi yang bekerja pada minfakat pantai dapat dibedakan menjadi proses destruksional dan konstruksional. Proses destruksional adalah proses yang cenderung merusak bentuk lahan yang ada sebelumnya. Sedangkan proses konstruksional adalah proses yang menghasilkan bentuk lahan baru. Akresi atau sedimentasi adalah pendangkalan atau penambahan daratan pantai. Akibatnya adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh air laut. Akresi juga dapat merugikan masyarakat pesisir karena selain mempengaruhi ketidakstabilan gratis pantai, akresi juga dapat menyebabkan pendangkalan muara sungai tempat lalu lintas perahu-perahu nelayan yang hendak melaut. Kesimpulan dari artikel saya ini, Pak,
yaitu lingkungan pantai merupakan daerah yang selalu mengalami perubahan. Perubahan lingkungan pantai dapat terjadi secara lambat hingga cepat, tergantung pada imbang daya antar topografi, batuan dan sifat-sifatnya dengan gelombang pasut dan angin. Beberapa proses kedinamisan pantai, yaitu proses litoral, merupakan proses yang terjadi di daerah pantai akibat interaksi dari angin, gelombang dan arus, pasang surut, sedimen, dan lain-lain, seperti aktivitas manusia. Dinamika litoral yang terdampak pada morfologi daerah marsor utamanya disebabkan oleh littoral transport. Abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Akresi atau sedimentasi adalah pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh air laut. Sekian presentasi saya, Pak. Apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan, saya minta maaf, Pak. Terima kasih, Pak.